Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Nur Asyifa. Saya dari kelas 1 TB3 ingin membacakan materi bab 5 tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas Shirathul Mustaqim atau jalan lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suluk kehidupan. Seorang guru besar sastra Smith di Columbia dan Princeton telah menulis sebuah buku monumental berjudul History of the Arabs mengenai Al-Quran. Ia menulis di buku tersebut sebagai berikut. Kata Al-Quran itu sendiri bermakna bacaan kuliah atau wacana. Sejak awal kehadirannya, kitab ini dimaksudkan untuk dibaca dan diperdengarkan dalam bahasa aslinya dengan hikmat dan hormat baik dari pembaca maupun pendengarnya. Kekuatan dan daya tarik Al-Quran diantaranya dimunculkan oleh irama dan retorikanya, juga oleh sajak dan maknanya yang tidak bisa dialihkan ke dalam terjemahan sebuah bahasa pun. Panjang Al-Quran adalah 4/5 panjang Perjanjian Baru yang berbahasa Arab. Dalam kedudukannya sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memainkan peran penting lainnya, di antaranya sebagai pilar Islam dan otoritas tertinggi dalam persoalan spiritual dan etika. Di bidang teologi, hukum, dan ilmu pengetahuan, menurut umat Islam, Al-Quran merupakan sumber ajaran yang mempunyai aspek-aspek yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Al-Quran menjadi buku ilmiah, buku bacaan untuk memperoleh pendidikan yang liberal. Di sekolah seperti Al-Azhar, universitas terbesar di dunia, kitab ini masih menjadi landasan baru seluruh kurikulum. Dasar sisi bahasa dan sastra, pengaruh Al-Quran terbukti pada kenyataan bahwa pembagi dialek orang-orang yang berbahasa Arab tidak terpecah ke dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terjadi pada bahasa-bahasa pecahan dari bahasa Romawi. Meskipun kini orang Irak mungkin mendapati sedikit kesulitan untuk memahami secara sempurna percakapan orang Maroko, namun ia bisa dengan mudah memahami tulisan mereka, karena baik di Irak maupun di Maroko, juga di Suriah, Arab, dan Mesir, semuanya mengikuti model dan gaya bahasa Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad, tidak ada karya prosa Arab yang kualitasnya sangat baik. Karenanya Al-Quran menjadi karya terbaik yang pertama. Dan sejak saat itu Al-Quran terus menjadi model pencipta berbagai karya prosa. Bahasa Al-Quran bersajak dan retoris, tetapi tidak puitis. Prosa sajaknya menjadi standar yang berusaha ditiru oleh hampir setiap penulis Arab konservatif hingga dewasa kini. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.